Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik atau judul kita pada kesempatan kali ini adalah menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala artinya kita tidak menyandingkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai yang lain melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari redaksi ayat ini kemudian mengertilah kita bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang sifatnya mono, yang sifatnya tunggal. Allah tidak suka kita mencintai yang lain seperti kita mencintai Allah. Allah tidak suka kita cenderung kepada yang lain seperti cenderungnya kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak hal Allah tidak suka kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal. Tidak hanya dalam hal tauhid, yang tauhid itu sendiri berarti menunggalkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam banyak hal pun Allah tidak mau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat redaksi ayat ini pada penggalan ayat yang terakhir tadi yang saya bacakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman amat sangat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang Allah sebutkan di awal-awal itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mencintai yang lain sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka cinta kepada Allah juga, tapi mereka cinta kepada yang lain juga, dan cintanya sama besar. Itu yang Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada orang-orang yang mencintai selain Allah dan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman berbeda. Asyaddu hubbalillah, amat sangat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tuju adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam banyak hal Bapak Ibu sekalian, Allah tidak suka diduakan. Dalam surat Al-Bayyinah saja misalnya, Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan ibadah kepada Dia sendiri. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita pada saat Al-Fatihah, bukankah itu monoloyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah itu monoloyalitas kita, loyalitas tunggal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Dalam mengajar orientasi yang lain pun juga Allah menginginkan agar orientasi kita orientasi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin kan juga lagi-lagi menunjukkan bagaimana Allah tidak suka kita tidak menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Maka perhatikan bagaimana ketika seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia respon tanpa dia pedulikan apa yang sedang dia kerjakan waktu itu, tanpa dipedulikan apa yang sedang dia lakukan pada masa itu. Saya teringat dengan sebuah stiker Bapak Ibu sekalian. Di beberapa masjid seringkali ada stiker-stiker yang menyuruh jamaah mematikan HP.
kalau sudah dikumandangkan azan atau kalau sudah akan dilaksanakan sholat. Redaksinya macam-macam. Matikan HP ketika sudah dilaksanakan sholat. Tetapi ada sebuah stiker yang kreatif Bapak Ibu sekalian. Yang stiker itu cukup besar ditulis, di beberapa tempat sering saya temukan ini. Stiker itu bergambar HP yang sedang dicoret. Seolah-olah proboden untuk HP. Kemudian ada sebuah kalimat. Ini kalimat ini yang menarik. Apa kalimatnya? Tidak ada panggilan sepenting panggilan ilahi. Mungkin Bapak dan Ibu pernah menemukan stiker ini. Ungkapan ini sebenarnya adalah sebuah ungkapan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada ketika Allah sudah memanggil kita, maka ada pilihan lain bagi kita kecuali merespon. Lihat bagaimana respon kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan umroh, pernah melaksanakan haji. Bagaimana respon kita ketika mendatangi Masjidil Haram, kemudian kita ucapkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Waktu itu tidak ada yang terfikir di kita yang lain kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu ada suasana yang luar biasa sejuk pada hati kita, luar biasa suasana tentram pada diri kita ketika kita mengucapkan lafaz talbiyah seperti itu dalam balutan kain ihram dan Ka'bah di depan kita. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, Imam Syafi'i pernah mengatakan, kamu tidak akan pernah mendapatkan keridhaan manusia seluruhnya. Tidak akan pernah kamu bisa mendapatkan keridhaan seluruh manusia secara utuh. Maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan jangan pedulikan bagaimana respon manusia. Itu kata Imam Syafi'i. Kadang-kadang sekarang ini banyak orang yang mengejar, apalagi di era multimedia sekarang ini Bapak Ibu, orang yang mengejar popularitas dengan membuat status-status yang diharapkan menjadi viral. Dibuatlah status supaya banyak yang like, banyak yang suka, banyak yang berkomentar, akhirnya menjadi viral dan menjadi pembicaraan semua orang. Tapi mengharapkan semua orang like, kata Imam Syafi'i, tidak mungkin. Mengharapkan semua orang suka dengan apa yang kita lakukan tidak mungkin, kata Imam Syafi'i. Dan memang kenyataannya demikian. Apalagi ketika kemudian kita mengharapkan viral dengan cara merusak hukum Allah, melecehkan perintah-perintah Allah. Baru-baru ini ada yang cukup viral Bapak Ibu sekalian di media sosial. Bagaimana seseorang yang demi untuk mengejar popularitas, demi hanya untuk membuat konten supaya viral, dia buat konten, dia makan daging babi dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia makan daging babi. Memang kontennya kemudian jadi pembicaraan orang. Tapi kemudian tidak sedikit yang menghujat. Bahkan terakhir saya dengar yang bersangkutan sudah dilaporkan ke polisi karena melanggar undang-undang ITE. Lihat bagaimana demi untuk mengejar popularitas, demi untuk mengejar kata orang, demi mengejar untuk ketenaran, dia rela untuk mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau yang kita kejar adalah dunia, kalau yang kita kejar kata orang, maka kata orang bisa mungkin berubah. Kalau yang kita kejar jabatan, kehormatan, jabatan itu sementara. Kita dihormati orang ketika kita menjabat. Sudah kita menjabat, tanda tangan kita nggak laku lagi. Orang mungkin nggak tahu hormat lagi sama kita. Kalau yang kita kejar kehormatan hanyalah kekayaan, maka kekayaan kita tidak akan kekal. Tapi ketika yang kita kejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kita di hadapan penduduk langit. Kita akan terkenal di penduduk langit karena ibadah-ibadah kita, karena kita mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala berarti kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri orang beriman adalah memang mereka yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoanmu, padahal Allah dan Rasulnya itu yang lebih patut mereka cari keridhoannya jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Lihat ujung ayatnya, jika mereka orang-orang beriman maka mereka akan mencari keridhaan Allah. Mereka akan mencari kata-kata Allah apa. Mereka akan melibatkan Allah dalam urusan-urusan mereka. Yang jadi persoalan di kita adalah kan kadang-kadang ketika kita terlibat dalam urusan-urusan dunia, Allah tidak kita libatkan. Allah tidak jadikan prioritas. Banyak kasus bagaimana kaum muslimin, para salafus saleh dan para umat terdahulu yang memprioritaskan Allah dalam keputusan mereka. Dan bahkan mereka rela meninggalkan apapun demi untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi terdahulu membuktikan kepada kita. Sebut saja misalnya Nabi Muhammad SAW. Dia rela dicaci, dia rela dimaki, dia rela disebut orang gila. Dia rela diusir, bahkan diboikot demi untuk mempertahankan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Dia nomor satukan Allah di atas yang lain. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia rela meninggalkan anak dan istrinya, bahkan dia mau menyembelih anaknya demi untuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nomor satukan Allah. Cinta dia kepada anak dan istrinya tidak mampu menandingi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat, Suhaib Ar-Rumi, dalam peristiwa hijrah, ketika dia akan hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW, ketika akan keluar kota Mekah, dia dicegat oleh orang kafir Quraisy. Kata orang kafir, kamu mau hijrah? Kalau kamu mau hijrah boleh, tapi tinggalkan semua harta kamu. Suhaib Ar-Rumi ini memang seorang sahabat yang sangat kaya, seorang sahabat yang sangat kaya raya. Kamu datang ke kota Mekah dalam keadaan tidak memiliki harta, maka kalau kamu mau keluar juga dari kota Mekah, tinggalkan harta kamu. Suhaib Ar-Rumi kemudian mengatakan begini kepada orang kafir, kalian mau mencegat saya? Kalian tahu saya adalah seorang pemanah yang hebat. Anak panah saya tidak pernah meleset. Kalau saya mau, saya bisa panah kalian semua. Sampai kemudian anak panah saya habis, kemudian kita akan bertarung dengan pedang sampai kemudian salah satu di antara kita tewas. Kalian tahu saya adalah pemanah yang hebat. Tapi memang kalau kalian menginginkan harta saya ada di sini. Disebutkan harta dia dan biarkan saya berangkat ke Madinah. Kata orang kafir, kami setuju. Dia tinggalkan hartanya yang dia sudah kumpulkan begitu banyak di Mekah demi untuk dia hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, kemudian tidak lama Rasulullah SAW mengatakan kepada Suhaib Ar-Rumi, wahai Suhaib, sungguh beruntung perniagaan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan harta bendanya demi untuk dia kejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah berbahagia. Kita bisa tahu apakah kita menomorsatukan Allah atau tidak ketika ada saingan, Bapak Ibu. Ketika ada benturan. Kalau tidak ada benturan, kan kita tidak bisa mengatakan bahwa kita nomor satu. Kita menomorsatukan sesuatu. Kan nggak bisa kita bilang, saya itu juara lomba lari loh. Di mana? Di kecamatan. Berapa pesertanya? Ya saya sendiri. Kan nggak bisa kita bilang bahwa kita menjadi juara nomor satu ketika peserta itu tidak ada, lawan itu tidak ada. Dan bukti kita menomorsatukan Allah SWT kan ketika ada tandingan. Bukti bahwa kita lebih mencintai Allah SWT ketika ada kecintaan yang lain. Bukti bahwa kita takut kepada azab Allah ketika ada ketakutan yang lain. Bukti bahwa kita mengharapkan ridho Allah SWT ketika ada harapan yang lain. Kan itu.
baru menjadi bukti bahwa kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sparring partner, kalau tidak ada lawan, kalau tidak ada tandingan, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika kita di Mekah, ketika kita umroh, ketika kita haji, kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, ya memang karena tidak ada tandingan. Pekerjaan kita jauh kita tinggalkan di Indonesia, urusan-urusan kita jauh kita tinggalkan di tanah air. Kita ke sana hanya memang urusan beribadah, tidak ada tandingan. Makanya kita bisa sholat di awal waktu, kita tidak henti-hentinya berdoa. Sholat subuh jam 5, jam 3 kita sudah berangkat ke Masjidil Haram. Jam 3 kita sudah pergi ke Masjid Nabawi. Ya memang karena tidak ada saingan. Tapi ujian sesungguhnya dari menomorsatukan Allah SWT ketika ada kecintaan yang lain, ada ketakutan yang lain, ada urusan yang lain dalam perkara kita, dan kita memilih Allah, itulah ujian yang sebenarnya. Dulu pernah ketika kejadian tahun 1980-an, kasus jilbab cukup marak di Indonesia. Di Jakarta 300 siswa diancam untuk dipecat kalau dia masih memakai jilbab. Itu kan sebuah kondisi yang dilema, sebuah pilihan. Apakah dia pilih sekolahnya dengan risiko dia lepaskan jilbab, atau dia pilih Allah dengan risiko dia dikeluarkan dari sekolah? Tidak kurang 300 siswa mengalami hal yang seperti itu, dan mereka keluar semuanya. Kebetulan sekolah yang salah satu sekolah yang berkasus itu dekat dengan sekolah saya dulu di Jakarta, SMA 68. Jadi diperhadapkan pada dua kondisi yang kedua-duanya punya resiko, tapi kemudian dia pilih Allah. Itulah ujian bahwa kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah sedikit yang perlu saya sampaikan. Ada anak SMP di suatu tempat dalam kasus jilbab itu juga, yang dia dipaksa oleh gurunya untuk melepas jilbabnya. Kemudian karena anak SMP ini masih lugu, besok harinya dia mengadu kepada ibunya. Mama, katanya, ibu guru menyuruh melepas jilbab. Aku jadi bingung. Apa kata ibunya? Kamu disuruh ibu guru kamu melepas jilbab. Iya, kenapa? Katanya ini peraturan sekolah. Katanya ibu guru nggak suka ada murid pakai jilbab, jadi nggak seragam. Apa kata mamanya? Nah, tahu nggak, yang menyuruh engkau memakai jilbab itu bukan mama, tetapi Allah yang sudah menciptakan rambut yang begitu indah pada kamu, yang telah memberikan mata yang begitu indah untuk kamu, yang telah menciptakan wajah begitu cantik untuk kamu. Allah yang memerintahkan menutup aurat. Menjadi semangat lagi anaknya. Keesokan harinya dia tetap memakai jilbab ke sekolah. Gurunya dari jauh melihat dia memakai jilbab, makin marah. Dia marah-marah luar biasa kepada anak wanita ini, sampai kemudian sang anak itu menangis. Dalam tangisannya kemudian anak ini mengatakan, saya jadi bingung, siapa yang harus saya ikuti, ibu guru atau dia? Itu terus dia ulang-ulang. Sampai kemudian ibu guru tersadar, ternyata anak ini pakai jilbab atas suruhan orang, bukan atas kemauannya sendiri. Maka agak melembut panggilan ibu guru ini. Nah, siapa yang menyuruh kamu? Iya bu, saya bingung. Ibu guru nyuruh saya melepas jilbab, sementara dia menyuruh saya memakai jilbab. Siapa yang nyuruh kamu? Allah yang sudah menciptakan saya, yang sudah menciptakan ibu guru juga. Bergetar hati ibu guru ini dan dia diam. Selepas pulang sekolah, dia turut ke rumah anak ini menemui orang tua dari anak ini dan dia meminta maaf. Bapak Ibu sekalian, salah satu wujud dari kecintaan kita kepada Allah, salah satu wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. Kita libatkan Allah dalam pekerjaan kita, kita libatkan Allah dalam rumah tangga kita, kita libatkan Allah dalam semua urusan kita. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Ketika Allah kita libatkan, ketika Allah menjadi pertimbangan utama kita, maka kita tidak bingung lagi.
Kita tidak menjadikan dilema lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang membuat antara halal dan haram menjadi dilema di hati kita karena kita tidak libatkan Allah dalam membuat keputusan. Yang membuat kita kadang-kadang bingung di persimpangan jalan dalam semua urusan kita karena kadang-kadang kita tidak libatkan Allah secara total dalam urusan kita. Sehingga akhirnya rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta kita secara berlebihan kepada yang selain Allah kadang-kadang sama persis, bahkan mungkin lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari pesan yang ingin saya sampaikan adalah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan di mana kita respon sepenuhnya seruan-seruan Allah. Kita panggil, kita penuhi semua perintah-perintah Allah dalam hal yang kecil-kecil sekalipun. Sholat sunnah kita tidak tinggalkan. Hal-hal yang sunnah di bulan Ramadan kita coba rutinkan. Sholat tarawih sunnah, membaca Quran sunnah, sholat rawatib juga sunnah. Kita coba tidak putus. Kita coba respon sepenuhnya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari situ kecintaan kita kepada Allah, orientasi kita untuk terus menjadikan Allah mendominasi hati kita, pikiran kita, dan sudut pandang kita, mudah-mudahan akan menjadi kuat, akan menjadi Allah tetapkan pada diri kita. Disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami untuk terus memilih Engkau, untuk memilih jalan Engkau, untuk terus memprioritaskan Engkau dalam setiap urusan kami. Di antara patah-patah doa yang sering juga kita bacakan, ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami, jangan Engkau tinggalkan urusan kami, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Seringkali kadang-kadang kita lupa ketika urusan-urusan kita lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang-kadang seorang muslim banyak melakukan hal-hal yang terlarang karena kadang-kadang waktu itu dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama untuk senantiasa dalam setiap langkah dan gerak kita prioritaskan bagaimana kata Allah dan kita ikuti maunya Allah. Allah saja menyuruh kita untuk sesuatu yang merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh kita untuk bersegera. Artinya yang memprioritaskan Allah itu sudah banyak, maka cobalah bersegera. Ketika kita sama-sama memprioritaskan Allah, mendahulukan Allah, banyak orang yang mendahulukan Allah, maka coba duluan. Mana yang lebih cepat? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Sudah kita pilih Allah saja, kita masih disuruh bersegera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian kita masih ragu-ragu atau bahkan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.